أبوكم فارس الهيجا علي، أبوكم فارس الهيجا علي، أبوكم يا بني الزهراء، أبيكم يا بني الزهراء، أبيكم يا بني الزهراء فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. الهيجا علي، أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. تهدى ما دعاك ولي الله، مع التسليم أمينا لا زال الله، ينتهي حتى إلى الأبد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus tamu undangan kita Al-Mukarram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus dari Surabaya, dan guru kita tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Syarkani Al-Banjari. Diucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang serta terima kasih atas perkenannya memenuhi permintaan dari pengurus Majelis Zikir wa Ta'lim An-Najah untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Saudara Ketua Majelis Zikir An-Najah Ustadz Ahmad Syahrani LC beserta jajarannya serta hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta seraya mengharap rahmat dan ridhanya, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Musalla An-Najah, Plaza Beringin Buntok pada hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 bertepatan 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah akan segera kita mulai. Acara kita buka dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran yang akan diimami oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. بالقبول وتمام كل سول اللهم اجعل هذا جمعا جمعا مرحوما تفرقا تفرقا معصوما على من وسلفنا الصالح في هذه الجلسه وفي هذا المجلس اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وعملنا في اعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mahmud Syarkani Al-Banjari. Dengan hormat kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا.
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها
صدق الله العلي العظيم. بسم الفاتحة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kirim wa nahnu ala dzalika minas sholihin. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita tercinta al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Mahmud Syarkani. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi kita mendapatkan keberkahan serta mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kini tibalah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun, wabil khusus guru kita Ki Haji Mahmud. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, lawan mereka juga para syaraif, para syarifah-syarifah, juga pian yang hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan dengan kita hadir majelis ini, dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang galau biar orang Banjar yang rusang mudah-mudahan hilang galaunya, selalu disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaupun kami wafat, kalaupun kami meninggalkanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul
hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, ulun lawan bian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di musalla An-Najah. Insyaallah orangnya najah semuanya. Najah itu apa? Diambil dari kata-kata najah, yaitu beruntung semuanya insyaallah. Sukses semuanya insyaallah. Kerjaannya ramai semuanya, laris semuanya, sugih semuanya insyaallah. Sugih dunia juga sugih akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kalau hendak sugih ya ikut tipsnya Rasulullah. Kalau hendak kaya ikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ampuh biasanya ini kan kita ceramah di pedagang-pedagang ini kan, ya kan, sahibul pedagang ini ya, ya betul guru lah. Nah, ya kan ini kan pedagang semua ini ketuanya nih, gangsternya ini, gangster pedagangnya ini, masya Allah. Beliau ini kemarin ngawal urun lah biar lah sampai mana, sampai Palangka, ya kan, cerita, ya kan. Kada ada berhentinya beliau ini cerita. Allah sampai ngantuk-ngantuk beliau. Habis acara dilawan Ustadz Mahmud, apa namanya? Ma'mun di majelis Muhibbin majelis Rasulullah itu, sama beliau dikawal sampai hotel di Palangka. Cerita kata orang Jawa itu ngalor ngidul. Gak berhenti-berhenti. Orang sampai iya saja. Saking masya Allah beliau. Alhamdulillah, ternyata beliau gangsternya pasar ternyata. Mudah-mudahan punya, berarti pian punya kios banyak di sini. Loh, ketuanya ya kan? Betul kada? Tokonya banyak ini. Banyak. Berapa? 10? Lebih? Waduh. Masya Allah. Mudah-mudahan sugi berataan. Amin ya rabbal. Caranya kalau hendak sugi, wahai pedagang, ya kan, ikuti seperti halnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para orang-orang soleh seperti itu. Kalau pian mau laris kada pian nih? Mau banyak pelanggannya kada? Mau kada ini? Pian sebelum buka toko, sholat 100 rakaat di tokonya. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidat Taifah di Irak sana. Orang soleh itu juga pegawai juga, bekerja juga. Jar orang Banjar begawian lah. Nah, begawian juga. Ya. Mereka lain sisi di paginya mereka mencari nafkah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pian lupakan nasibnya, bagian dari dunia ini jangan pian lupakan. Ya, mereka begawian juga. Sayyid al-Arab, ya, Sayyid Taifah waktu itu, imam besar Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, di zamannya beliau punya toko juga, ya, seperti pian ini tokonya nih, ya. Tapi beliau karena dilihat oleh orang itu memang tokonya sangat laris banar, ibu-ibu, sebelum buka toko beliau sholat 100 rakaat. Masya Allah, Beb, ulun kada bisa, Beb, seperti beliau. Bagaimana solusinya? Ya minimal kalau pian mau buka toko, sholat 2 rakaat. Kalau bisa, kebangetan pian. Cuma 2 rakaat, ya, karena ini akan membuat keberkahan usaha pian. Bujur kada? Ya. Buka tokonya, ya, tapi dibukanya jangan siang-siang, bukanya agak pagi. Boleh kada ketua? Sebelum subuh boleh? Kan izin ketua gangsternya dulu nih, ya kan? Nah, pagi-pagi pian keluar dari rumah, habis subuh jangan guringan dulu pian.
Ya, tanda-tanda seseorang kalau seret rezekinya itu kalau habis sholat subuh guringan. Seret rezeki pian. Biarpun pian punya toko banyak, emas, perak, berlian kah. Memang dari segi ekonomi pian lancar, tapi dari segi hati pian sempit. Habis sholat subuh jangan guringan dulu. Kata orang Jawa dulu, kata orang Jawa itu jangan tidur habis sholat subuh. Nanti apa? Rizkinya dicaplok alias dimakan dengan orang lain. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad pernah mendapatkan Sayyidatina Fatimah itu tidur habis sholat subuh. Guringan habis sholat subuh. Rasulullah SAW ini habis sholat subuh, habis wirid itu biasa berpatroli beliau itu. Yang pertama dituju adalah rumahnya putri tercintanya, rumahnya Sayyidina Ali. Didapatkan keduanya lagi guringan. Halo manusia ya, namanya manusia, para sahabat juga manusia biasa ya. Didapatkan apa? Mereka lagi tidur berdua guringan. Lantas oleh Rasulullah SAW dibangunkan, gumi ya Fatimah, bangun Fatimah, bangun, jangan guringan di waktu ini. Kata Rasulullah SAW, jikalau engkau tidur di waktu ini maka akan seret rezekimu, kata Rasulullah SAW. Maka kata Fatimah, Sayyidatina Fatimah, ya Rasulullah, sesungguhnya ulun ini keuyuhan jar orang Banjar. Ya, kecapean. Keuyuhan ya Rasulullah. Tadi malam ulun membuatkan suami ulun ya, dan ulun apa bahasa Banjarnya nih? Ulun kalau bahasa Jawanya itu diudek. Nah. Diaduk kan bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Ya kan? Diaduk apa? Diharu lah. Nah, diharu nanti udah. Kalau sekarang kan enak, ada apa? Ada mixer, ada blender. Bujur kata ibu-ibu. Ya, ada mixer, ada blender, canggih, enak. Kalau dulu kalau hendak membuat apa namanya harisa, bubur gandum, ya kan pakai tangan. Terkadang sampai tangannya beliau itu sampai apa, saking capeknya beliau itu sampai kasar begitu. Ya, mengadu kepada Rasulullah SAW, ulun keuyuhan ya Rasul, belum lagi ulun apa namanya melayani suami ulun, anak-anak ulun, makanya ulun ada kesempatan waktu ini habis subuh guringan lagi. Jangan, kata Nabi Muhammad SAW, jangan tidur dulu wahai Fatimah, gumi, bangun. Wahai Ali, gum, bangun. Karena di waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan rizkinya antara habis sholat subuh sampai terbitnya matahari itu, ataupun kalau pian kada guring itu lebih baik. Makanya orang-orang salafun saleh itu ya, tidak pernah tidur habis sholat subuh, itu jarang mereka. Ya, makanya timbul pertanyaan, mana lebih afdol, sholat subuh di awal waktu tapi habis sholat subuh dia guring, daripada orang yang subuhnya agak sedikit terlambat tapi habis sholat subuh dia kada guring? Mana lebih afdol? Halo, mana lebih afdol? Yang kedua afdol, biarpun agak sedikit terlambat. Subuh jam berapa sini? Jam 3? Jam 3, jam 4, jam 3.51 lah, jam 4-an lah ya. Bangun jam 4:30, ada apa-apa, selama belum terbit boleh sholat subuh, ada, nggak masalah. Tapi habis sholat subuh jangan tidur, itu lebih afdol daripada orang yang sholat subuh tepat waktu jam 4 tapi habis sholat subuh loncat ke kasur langsung, rizkinya akan seret. Naudzubillah min. Ini resepnya Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar keluhan, curhatan dari putri tercintanya Sayyidatina Fatimah, maka Rasulullah SAW memberikan resep. Nah, ini ijazah, ini bisa pian amalkan ini. Ya, memberikan resep kepada Sayyidatina Fatimah. Wahai Fatimah, jikalau engkau hendak tidur, jikalau engkau mau guring, amalkan ini.
Maka jikalau engkau mengamalkan doa ini, maka engkau akan bangun dalam keadaan yang sangat segar bugar, fresh. Orang Banjar bilang apa tuh fresh itu nah? Segar bugar, enak nah. Maka kata Rasulullah SAW, qabla an tanami, sebelum pian tidur, baca subhanallah thalatha wa thalathina marrah. Baca 33 kali subhanallah. Kemudian ya Rasulullah, kemudian pian baca wahmadillah, kemudian pian baca alhamdulillah thalatha wa thalathina marrah. Pian baca 33 kali. Kemudian ya Rasulullah katakan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian Rasulullah kemudian akhiri dengan pian membaca ini sudah mulai kena corona. Ini nak dikasih masker. Nah, ini nyaman, fresh, segar bugar. Akhiri dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jikalau engkau amalkan ini amalan wahai Fatimah, seuyuh-uyuh pun pian di malam pian, maka pian akan bangun fresh, segar bugar. Amalkan itu, ulun ijazahkan lawan pian. Seperti ulun dapat ijazah ini dari guru-guru ulun hingga sampai kepada Sayyidatina Fatimah, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Subhanallah berapa? 33 kali Bu Ibu ya. Alhamdulillah berapa Bu? 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri apa Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalannya yang diberikan oleh Rasulullah langsung dari mulutnya kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Fatimah Al-Batul radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan darinya. Amin amin ya rabbal. Amalkan ini, insya Allah mendapat berkah pian. Ya. Pedagang seperti ulun tadi katakan, kepingin laris, kepingin lancar usahanya. Beb, sekarang pandemi, jangan takut pandemi. Beb, sekarang ekonomi lagi kacau, jangan takut ekonomi lagi kacau. Yang menggerakkan ekonomi ya itu semuanya ada di dalam genggamannya Allah. Bujur. Ada di dalam genggamannya Allah Ta'ala. Tinggal kita ikhtiar, kemudian pian sandarkan kepada Allah melalui doa-doa orang-orang soleh, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhtiar, insya Allah akan dibuka rezeki pian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan Sayyidina Taifah di waktu itu ketika beliau mengamalkan sebelum membuka tokonya itu, beliau mengamalkan dengan sholat 100 rakaat di waktu itu, di masa yang datang ke tokonya. Tapi beliau cerdas, beliau orang yang betul-betul kenal dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kada beliau buka tokonya kecuali diawali dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. 100 rakaat, bayangkan dalam cerita pelanggannya itu sampai antri, sampai ke bawah sana antrinya ya, antri. Junet, sudah cukup sholatnya, kita mau beli toko biaya nih. Orang-orang di sebelahnya heran banar nih, ini toko biasa saja, dukunnya apa ya? Nah, biasanya kan gitu guru lah. Biasanya pakai pelaris, jangan takut Bu, nggak perlu pakai pelaris, ikut pelarisnya caranya Rasulullah pian. Nggak usah datang ke dukun pian, nggak usah buang-buang duit. Lebih baik datang ke ulama Guru Mahmud nah. Bojoran kena dulu. Guru. Nggak perlu ke pelaris Bu, nggak usah. Datang pian ke dukun, nah
toko ulun sepi banar, ya kan? Pian dibungkuli sama dukunnya, ya kan? Sama ulama kada percaya, sama dukun lebih percaya. Disuruh ngeluarin uang sedemikian banyak, diambil berliannya, diambil emasnya. Oh percaya sama ulama. Sudahlah guru, berelaanlah kita lah. Beb, berelaanlah kita. Jangan seperti itu, ya. Orang-orang di sebelahnya itu makin iri, nggak senang, sakit hati, ya. Lihat toko ini semakin lama semakin apa? Semakin laris ini. Semakin banyak pelanggannya, ya. Biarpun kada punya sistem online, kada pernah endorse dan segala macam. Kalau kita punya toko kadang-kadang apa, punya barang harus endorse. Tahu endorse pian? Ya kan? Butuh ada yang followersnya banyak, subscribe-nya banyak. Ayo diundang nah, coba pian promosikan ini toko ulun. Wah, kada perlu itu sebenarnya. Boleh saja buat ikhtiar, boleh terkadang, tapi yang mengatur rizki kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dikatakan oleh Imamul Haddad Sahibur Ratib? Walladhi gusimlak hasilun ladaik, walladhi li ghairik la yasil ilaik. Imamul Haddad mengatakan apa Sahibur Ratib? Sahibur Ratib Al-Imamul Haddad mengatakan, kalau bukan rezeki Anda, gak akan nyampe kepada Anda. Biarpun endorse-nya itu ulama yang subscribe-nya atau followersnya banyak, belum rezeki gak sampai. Walladhi li ghairik la yasil ilaik, walladhi alaik hasilun ladaik, la tukthir hammuk ma quddir yakun, la tukthir hammuk ma quddir yakun. Ya, itu standarnya Imamul Haddad Sahibur Ratib. La tukthir hammuk ma quddir yakun. Jangan banyak galau, yang sudah ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi. Terus bagaimana? Ikhtiar. Tetapi perlu pian harus standarkan. Kalau bukan rizki pian, gak akan bisa sampai ke pian. Kalau sudah rizki pian, biarpun pian tutup, dicari orang pian. Biarpun tutup. Karena siapa? Sudah rizki pian. Ya, banyak seperti itu, banyak. Oh maaflah, toko ulun tutup. Pokoknya ulun hendak beli kepian. Tutup, beli pian. Orang bongol apa gimana nih orang ini? Karena rizkinya sudah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau sudah rizkinya mana bisa orang, ya, mau dia didukunin orang, mau dikasih apa namanya, biasanya kan orang kalau mau berbuat jahat ini kan, waduh, ya kan, dikasih kafannya mayit, dikasih debunya mayit, dikasih patung nggak ini, nggak usah sudah, ya, tinggal di toko pian taruh fotonya Guru Mahmud nah. Ini beliau ini hidup di alam dua alam. Amfibi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, taruh fotonya wali sudah. Guru Mahmud kah, ya kan? Kemudian guru kumpul ke Habib Fulan, nggak usah pakai dukun-dukunan, biar nggak usah. Ya kan, buang-buang duit, buang-buang duit. Naudzubillah min. Bahkan termasuk syirik, ya kan, termasuk dosa yang tidak diampunkan. Seseorang yang datang kepada dukun untuk cari pelaris. Kalau datang ke ulama, pian sedekah, kasih hadiah, nah itu. Seperti itu. Orang-orang toko-toko di sebelahnya Imam Junaid itu mulai iri, nah Bahirian. Orang Banjar bilang apa namanya? Bahirian lah. Nah, Bahirian lah, sakit hatinya. Ini dari mana ini? Jangan-jangan ini, ya kan, dukunnya orang Lamongan ini. Kalau di Jawa itu biasanya kalau dukun-dukun yang dahsyat-dahsyat itu ada di Banyuwangi, ada di Lamongan, ya kan? Oh, Wong Pati, Pati, sampai Wong Pati, Semarang. Oke, Wong Jawa, banyak orang Jawa sini, banyak. Kata ada.
Masya Allah. Dan seperti itu. Pati, Lamongan, kan? Mana lagi Banyuwangi itu dukunnya luar biasa itu. Lebih lagi Kalimantan. Ya kan? Lebih lagi apa? Lebih lagi Kalimantan, luar biasa, ya kan? Nah, jangan takut sekuat-kuat dukun, maaf-maaflah. Sekuat-kuat dukun, apapun mantranya, apapun mereka yang dia baca mantranya bim salabim abakatrabrala, ya kan, apapun bacaannya, ya, kalah dengan resepnya Rasulullah. Jangan tak. Makanya Imam Junaid itu santai saja beliau itu. Pagi-pagi sebelum beliau buka sudah pada antri. Beliau buka, sabar, kalau mau datang ke toko ulun sabar. Oh, kita sabar Imam Junaid, kita sabar. Ya, sampai jam berapapun kita tunggu, tapi jangan lama-lama pin kalau sholat. Oh, kada bisa. Ulun biasa buka toko 100 rakaat. Kalau nggak mau silakan ke toko lain. Nggak mau sibuk. Kalau kita kan sudah nggak mau sholat lagi sudah. Bayangkan ujian bian itu nah. Biasa 2 rakaat ngelihat 5 pelanggan sudah, nanti aja deh. Buka silakan nah, ayuha. Jar orang Banjar ayuha. Silakan, monggo. Mas Perlian ya kan, jualan baju ya kan. Pian punya toko apa? Ketua gangster ini. Nah, baju apa? Baju binian guru. Waduh, nanti Guru Mahmud pengen hadiah nah, baju binian. Oleh-oleh nah, ya kan? Seperti itu ya. Ya Rasulullah, Masya Allah ya. Akhirnya ditunggu beliau selesai 1 rakaat dibuka. Oh, rebutan. Oh, Imam Junaid selesai. Mulai bahirian orang-orang sebelahnya nih. Apa? Mengatur strategi nih. Ya kan, supaya tidak ada pelanggan lagi masuk ke tokonya nih, gimana caranya lah. Nah, mulai ini orang kalau hasut ini, orang kalau sudah dengki ini bahaya. Bujur kada? Penyakit hati yang paling pertama muncul di muka bumi ini ya adalah apa? Al-hasad. Innal hasada qad la yasud. Innal hasada qad la yasud. Al-hasad takulul hasanat kama takulun nar hatab. Sallallahu Nabi Muhammad. Katanya Habib Abdurrahman As-Segaf yang sholatnya itu sampai 500 rakaat sampai 700 rakaat, setiap paginya 4 kali hatam Al-Quran, malamnya 4 kali hatam Al-Quran. Habib Abdurrahman As-Segaf itu asal mula daripada duriyah Rasulullah SAW, dari Fama Segaf. Beliau mengatakan sesungguhnya orang kalau sudah penyakitnya hasud, penyakitnya iri dengki, ibu-ibu ya, God layasud, selamanya tidak akan menang. Selamanya tidak akan menang selama dalam dirinya, dalam hatinya ada sifat hasud dengan rezeki orang, hasud yang dipakai oleh orang. Makanya jangan lihat orang capek pian uyuh, lihat apa yang dipakai orang. Nah, jamnya mahal banar tuh nah. Cincinnya mahal banar tuh, bajunya mahal banar. Ibu-ibu biasanya tasnya tuh beli di mana itu, jangan-jangan nah. Sudah disebutkan mereknya. Oh, jangan-jangan ini cuma KW ini nah. Kalah sama tas ulun. Tas ulun kelasnya Singapura punya. Pian cuma Banjar, KW pian nih. Kelas Duta Mall di Banjar sana. Kalau ulun maaf nih Singapura punya. Nah, ini orang seperti ini, waduh, sakit penyakit perlu di apa namanya, kalau istilahnya corona itu apa? Perlu diisolasi. Ini yang perlu diisolasi, ya kan? Kalau pandemi corona jangan nggak perlu isolasi. Kalau orang dengki seperti ini perlu diisolasi, kemudian disuntik rabies. Bujur guru, ya, seperti itu. Ya, vaksinnya kada cukup 2 kali, 100 kali. Ya, karena sakit orang seperti ini selalu melihat orang saja, karena sedang dengan pembuat orang ini. Maklum ini orang seperti ini zaman sekarang seperti itu, yang dilihat orang sih
Ya, orang kalau pian melihat orang capek. Makanya kalau pian, katanya ulama, kalau pian masalah dunia, lihat orang di bawah pian. Jangan lihat orang di atas pian. Tidak akan bisa pian bersyukur kepada Allah. Di atas langit adalah pian sudah punya mobil bagus, lihat orang lagi. Ya, sudah beli lagi, lihat orang lagi. Terus gak berhenti. Maka lihat orang di bawah pian. Pian kalau menyeberang, daerah mana kemarin tuh kita masuk? Naik kelotok itu apa? Hah? Pembeler. Hah? Apa? Meramput pian nih. Apa namanya? Bambaler. Ada jajah pembeler namanya guru. Meramput ini. Ya Rasulullah, sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah, Guru Mahmud ini kayak saudara sendiri. Karena beliau dari Gampah dan ulun sering ke Gampah di Batola sana, di Barito. Ya kan, Masya Allah. Ulun dari 2005, ulun masuk Banjar, masuk Barito, masih daerah Marabahan tuh sudah ulun masuki semua daerah sana sudah kayak keluarga sendiri. Jadi ulun ngomong sama beliau nih, pian jangan heran, ulun ceplas-ceplos. Ya kan, tidak ada sakit hati, tidak ada iri-irian, tidak ada, karena beliau juga keluarga saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, seperti itu. Tapi perlu dicamkan, Habib Idrus tidak punya binian orang Banjar. Belum bisa orang Banjar menaklukkan Habib Idrus. Jangan didukunin lah. Tapi memang orang bawa bini, ya, orang kalau bawa bini itu kalau dakwah sulit, capek. Betul Bu. Binian tuh di rumah saja, nerima hasilnya saja. Bujuran lah. Kalau kita bawa bini, orang mau masuk ke kamar kita nggak bisa ada biniannya, nah nggak enak. Ada bininya Habib Idrus kada enak. Ya, makanya binian di rumah saja pian, ya kan. Bagaimanapun yang terjadi, sebungas-bungas wanita yang ulun temui di Banjar tidak bisa mengalahkan kebungasan pian. Oh, Sallallahu Nabi Muhammad. Ya kan, Habibnya saja seperti ini, apalagi istrinya. Nah, betul kada? Nah, seperti itu. Ya, ini orang iri bahaya sudah, penyakit dengan orang bahirian ini penyakit. Ya, akhirnya mulailah atur strategi mereka ini, gimana supaya pelanggannya Imam Junaid ini tidak ada lagi. Junaid Taifah nggak ada lagi, gimana? Ya, mulailah acuhkan, datang ke dukun, sudah pasang ini, nah pasang uyah, ya kan, di pinggir-pinggir tukuhnya itu. Nah Imam Junaid tidak tahu, uyahan tidak tahu. Yang beliau pakai uyah itu buat apa? Masak, buat makan, kadang untuk tabur-taburkan. Ya kan, kasih gula, kasih ini, nah kasih apa segala kemenyan. Ya kan, kemenyan itu bukan untuk apa? Untuk di majelis, ya kan, bau-bau wangi, bau gaharu, ya kan, bukan untuk menyelakai orang. Sesuatu yang baik, minyak wangi yang baik yang jadikan untuk menjatuhkan orang, kada mujarab. Kalau sesuatu yang baik itu minyak wangi pian jadikan untuk kebaikan, jadinya baik. Tapi kalau pian jadikan untuk kejahatan, gak mujarab, mental. Karena kenapa? Aslinya minyak wangi itu yang pertama kali adanya minyak wangi karena kenapa? Karena keberadaannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un al-lawhi wal qalam samsud duha badrud dujat nurul huda misbahud dhalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jismuhu mutahharun mu'attarun, mu'attar wangi, saking wanginya itu, ya, bukan minyak wanginya yang dipakai, keringatnya Rasulullah SAW kalau sudah duduk di majelis sampai 3 bulan itu kada hilang baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kalau beliau pakai wangi, pakai minyak wangi? Makanya sekarang ini minyak wangi dibuat yang untuk yang kada-kada, untuk nyelakain orang, untuk membuat tokonya orang yang kada laris. Beb kok kada mujarab? Ya kada mujarab karena kenapa? Minyak wangi itu baik, jangan dibuat untuk perkara yang kada baik. Gak mujarab. Naudzubillah min dalik. Ya, dengan strategi apapun dilakukan oleh mereka supaya pelanggannya Imam Junaid ini supaya kabur, kada ada semuanya. Singkat cerita, tidak mempan semuanya. Ya, tidak mempan. Tidak berhasil untuk menyelakain apa? Akhirnya ya, usaha yang terakhir, karena orang kalau sudah hasut ini ya, bahaya. Orang hasut kada punya guru tidak akan bisa hilang. Makanya kalau pian punya sifat hasut, pian datang ke rumah guru. Ya, pian seret guru Mahmud. Nah, biar datang ke rumah pian, guru doain ulun, pegang tangannya. Kenapa pian? Ulun punya sifat dengki guru, biar dibacain. Nah, plong nanti hilang sudah. Nah, tapi kalau pian kada cari obat, seperti layaknya pian kalau kena corona, pian cari obat, pian pakai masker, pian atur jarak, pian cuci tangan dan lain-lain, pian cari obatnya seperti itu. Tapi kalau penyakit hati, kenapa kada kita cari obatnya? Datang ke ulama yang bisa menghilangkannya penyakit hati. Hasud, sombong, dengki, dan segala macam bentuk daripada penyakit hati adalah datang ke ulama, datang ke orang soleh, undang orang soleh datang ke rumah pian, pegang tangannya, biar pian dipegang dadanya. Ya, tapi pian kada boleh kalau pegang yang punya binian guru. Ya kan, yang laki saja, yang lakian saja, ya kan. Yang punya binian nggak boleh, ya kan. Daerah dilarang, ya kan. Pegang kepalanya nggak apa-apa, seperti itu ya. Biar dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat hasud seperti itu. Tidak ada cara lain, mentok sudah mereka apa? Hendak rencana membakar tukunya Imam Junaid. Nah, ini penyakit nih. Cara bagaimanapun supaya tidak ada pelanggan lagi, dibakarlah itu toko, itu dibakar tokonya. Allah. Ya, setelah dibakar habis, apa yang dilakukan oleh Imam Junaid? Balas mereka Imam Junaid tahu mereka wali beliau kok. Tahu, enggak usah. Anak-anak muridnya, guru, kita balas mereka. Enggak usah, biarin. Terus bagaimana dagangan Anda? Anda enggak punya toko lagi? Biarpun, enggak apa-apa, biarin. Akhirnya memang apa? Karena memang kesolehannya beliau, pasrahnya beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akhirnya buka lagi dagangan di rumahnya. Pelanggannya datang ke rumahnya. Pelanggannya nggak datang ke toko lagi, datang ke mana? Datang ke rumahnya. Ya, datang ke rumahnya. Orang-orang yang di sebelah yang punya toko di pasar, kita sudah mentok, sudah nggak tahu bagaimana ini. Ya, nah, itulah rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga, selain beliau pasrah, 100 rakaat beliau kerjakan di tokonya. Kalau pian pun mau mengamalkan 2 rakaat saja sudah cukup. Lain juga beliau apa? As-sodaqoh, sedekah. Mana qasomalun min sodakotin bal yasdad. Jangan lupa pian sedekahnya. Ya, jamnya Rolex 200 juta, sedekahnya 10 juta, kecil. Ya, tangannya pakai berlian, tapi sedekahnya berapa? 1 juta, kecil, nggak ada artinya. Makanya sejajarkan sedekah itu dengan uang yang ada atau fasilitas atau aset yang pian punya. Pian punya aset ribuan miliaran, tapi pian sedekahnya 10 juta, kecil. Makanya penyakit selalu datang kepada kita. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Nammu amwalakum bizzakah wa dawu mardatakum bisadaqah, kata Rasulullah SAW. Perindahlah harta kalian dengan pian mengeluarkan zakat, dan obatilah dan tolak balaklah harta kalian apa yang akan menimpa kepada pian dengan mengeluarkan apa, kata Rasulullah? Mengeluarkan sedekah. Ini yang harus kita perhatikan. 2 resep ini insya Allah kalau pian amalkan, maka
kerjaan pian, tukuh pian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkah insyaallah. Mudah-mudahan pian berataan semuanya laris, semuanya tokonya dihilangkan oleh Allah Ta'ala sifat hasud-hasud kita, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita. Yang punya toko insya Allah yang satu jadi dua, yang dua jadi tiga, tidak ada lagi yang ngontrak, semuanya beli semuanya pada toko, semuanya kaya, semuanya sugi, semuanya selama pian mengikuti tadi resepnya Sayyidina Junaid At-Taifah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal ya Allah. Kalaupun rizki kami yang ada di langit ya Allah, keluarkanlah ya Allah, turunkanlah ya Allah. Kalaupun ada yang di bumi ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Kalaupun ada rizki kami yang sedikit ya Allah, banyakkanlah ya Allah. Kalau ada rizki kami yang haram, bersihkan dan sucikan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami rizki yang halal, berikan kami rizki yang halal, berikan kami rizki yang halal. Jikalau ada yang sulit dari rizki kami, mudahkanlah ya Allah. Kami takut ya Allah masuk dalam anggota tubuh kami rizki yang haram. Kami takut ya Allah, sehingga rizki yang haram tadi kami beratkan kepada anak-anak kami. Takut kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Berkahi rizki kami, berkahi rizki kami ya Allah, berkahi rizki kami. minal khataya. Semua mengangkat tangannya, bermunajah, meminta, memohon ya Allah, perbaiki ekonomi kami, perbaiki rizki kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Ya Allah, minal khataya. Astaghfirullah Rabbal jangan sampai baraya. kekayaan kami menjadikan kami lalai denganmu ya Allah. Jangan sampai kelalaian kami menjadikan kami lalai kepadamu. Jangan sampai harta kami, kekayaan kami membuat kami lalai denganmu Rabbal baraya. ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Jadikan khataya. anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Astaghfirullah minal Anak yang hidayah, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya ya Allah. Anak yang taat kepadamu, anak yang rajin sholat. Kami takut anak kami masuk neraka. Gara-gara anak kami masuk neraka, kami pun akan masuk neraka ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami mengadukan keadaan kami kepadamu ya Allah. Keadaan kami yang sulit mudahkan, keadaan kami yang
أستغفر الله من الخطايا Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi mereka yang mempunyai kios-kios dan toko-toko di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang halal. Kami takut ya Allah kalau seandainya ada pekerjaan kami yang haram masuk dalam tubuh kami sehingga melemahkan ibadah kami. Dan rezeki yang haram tadi kami berikan, kami suapkan kepada anak-anak dan istri kami di rumah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkan rezeki kami, rezeki yang halalan thayyiban. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan anak kami anak yang soleh, hidayah. Ya Allah, patuh dengan kami. Ya Rabb, bukalah dan lapangkan hati anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami berbakti kepadamu, taat salat, rajin salat. Begitupun kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya ulun minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, kurang adab, kurang ajar. Lawan guru, juga lawan para habaib, para syaraif, para kiai-kiai, para guru-guru, ulun minta maaf. Karena ulun manusia biasa, manusia tempatnya dosa dan salah. Mudah-mudahan seperti kita dikumpulkan di tempat ini, kita kumpul lagi di surganya Allah. Kumpul lagi di surganya Allah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin, farij alal muslimin, farij alal muslimin. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlik man kafaruddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak ilmu dan pelajaran yang nasihat agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita sekalian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan acara dengan dibacakan penutup doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Selaku penata acara, kami mohon maaf sekiranya ada terdapat hal atau kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Muhammadun بشر كالبشري محمد بشر لا كالبشري بل هو يقوتي بين الحجر بل هو يقوتي بين الحجر محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو يقوتي بين الحجر بل هو يقوتي بين الآدم محمد أشرف الأقرب
بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد محمد بشر لك بشر محمد محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد تجور للنهضات متى محمد صديق الأقوال والكلام محمد سبيط بالسكر حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد محمد بشر لك البشر محمد محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon maaf, ulun sampaikan malam ini insyaallah juga akan ada kegiatan maulid di markas Majelis Rasulullah di rumahnya Ustadz Mamun. Juga kita bersama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa berhadir. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Supaya lebih tertib mungkin kita bisa berfoto bersamaan aja gini lah. Kalau nya satu-satu ini mungkin agak repot. Abah Habib kita kan, nggih guru-guru kita nggih, mungkin sekalian aja, sekali dua kali kan nggih kita berbaris bagus-bagus gitu kan. Nggih. Silakan. Nggih guru-guru mohon izin. Mohon izin dulu.